Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para pejuang masa purna bakti di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, coba tahan dulu jarinya, jangan langsung digeser, jangan buru-buru mencari video lain. Saya tahu, mungkin banyak konten bertebaran yang lebih ramai, lebih heboh atau lebih pendek, tapi yang mau saya sampaikan ini panjang, karena ini penting. Ini bukan gosip grup WhatsApp yang habis didengar langsung dilupakan. Ini bukan kabar simpang siur yang cuma bikin deg-degan lalu hilang, dan ini juga bukan judul bombastis yang lebay cuma buat ngejar view. Saya serius dan saya minta Bapak dan Ibu juga serius menyimak, karena ini soal hak yang lahir dari puluhan tahun pengabdian tanpa kenal lelah, hak yang bukan belas kasihan siapa-siapa, hak yang secara hukum, secara konstitusi, secara moral melekat kuat di diri Bapak dan Ibu, sebagai pensiunan, sebagai purnawirawan, sebagai veteran pembangunan bangsa ini. Jadi saya mohon dengan sangat dengarkan sampai selesai, sampai tuntas, dengan hati yang adem, dengan pikiran yang jernih, jangan setengah-setengah, karena dalam urusan kebijakan negara, satu kalimat yang kepotong bisa bikin salah paham yang berkepanjangan. Satu info yang enggak lengkap bisa bikin gelisah berbulan-bulan, mengganggu tidur, mengganggu ibadah, mengganggu ketenangan di masa tua yang seharusnya indah. Dan saya enggak mau ada satupun dari Bapak Ibu sekalian yang hidupnya jadi kepikiran, yang jiwanya jadi enggak tenang cuma gara-gara informasi yang enggak utuh, setengah-setengah, atau bahkan sengaja dipelintir oleh pihak-pihak yang enggak bertanggung jawab. Kita mulai dari hal yang jujur aja ya, ngomong dari hati ke hati. Jadi pensiunan itu sejujurnya enggak selalu seindah yang orang bayangkan. Dari luar kelihatannya enak. Katanya masa istirahat, masa menuai hasil, katanya waktunya santai, main sama cucu, jalan-jalan, enggak ada tekanan kerja, enggak ada target yang ngejar. Tapi yang benar-benar menjalani, yang bapak-bapak dan ibu-ibu rasakan sendiri, tahu persis bahwa fase ini enggak gampang. Ini fase yang penuh ujian. Coba kita renungkan sejenak, puluhan tahun hidup kita teratur, bangun pagi selalu ada tujuan, ada misi, pakai seragam dengan bangga, entah itu seragam dinas, seragam loreng, seragam coklat, berangkat kerja bawa tanggung jawab, ada target yang harus dicapai, ada atasan yang memberi arahan, ada rekan kerja yang menjadi keluarga kedua, ada rutinitas yang menjadi irama hidup. Setiap awal bulan, gaji masuk dengan nominal penuh, lengkap dengan tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, beras, dan lain-lain. Lalu, suatu hari semuanya berhenti, titik. Nggak ada lagi apel pagi yang bikin semangat, nggak ada rapat dinas yang kadang bikin pusing tapi juga jadi ajang silaturahmi, nggak ada tumpukan berkas yang harus ditandatangani, nggak ada tunjangan aktif. Yang tersisa hanya dana pensiun sebagai tumpuan utama hidup. Dari yang tadinya mungkin penghasilan 2 digit turun jadi 1 digit. Dari yang tadinya bisa menabung, sekarang harus hitung-hitungan lagi agar cukup sampai akhir bulan. Di titik itulah hati mulai diuji, karena idealnya masa pensiun itu adalah masa paling tenang, masa di mana kita duduk di beranda rumah, minum teh hangat, dan tersenyum puas melihat hasil kerja keras masa muda, masa menikmati buah pengabdian kepada negara yang dulu kita jalani dengan keringat, air mata, kadang jauh dari keluarga, kadang di pelosok negeri, masa di mana negara hadir bukan hanya dengan ucapan terima kasih, tapi dengan tindakan nyata, memastikan bahwa mereka yang sudah mengabdikan masa mudanya, tenaganya, pikirannya, bahkan mungkin nyawanya untuk Indonesia, tidak hidup dalam kekurangan di hari tua. Tapi realitanya, Bapak Ibu, kita harus jujur. Banyak pensiunan di negeri ini yang setiap awal bulan membuka rekening dengan perasaan campur aduk, ada syukur alhamdulillah masih bisa menerima, tapi ada juga was-was, ada juga cemas, cukup enggak ya uang ini untuk kebutuhan bulan ini? Uang segini, di tengah harga-harga yang terus naik, di tengah kebutuhan obat yang kadang bertambah seiring usia, di tengah rasa ingin berbagi dengan anak cucu yang juga sedang susah, gimana kalau harga sembako naik lagi? Gimana kalau tiba-tiba saya sakit dan butuh biaya? Gimana kalau ada kebutuhan keluarga yang mendadak? Pertanyaan-pertanyaan ini saya yakin sering singgah di hati Bapak dan Ibu. Nah, Bapak, Ibu yang saya hormati, di tengah kondisi perasaan yang campur aduk seperti itu, tiba-tiba muncullah kabar. Kabar tentang kenaikan gaji pensiun, kabar tentang rapel, kabar bahwa hak yang tertunda akan segera dibayarkan. Waktu pertama kali dengar bagaimana reaksi Bapak dan Ibu, saya yakin banyak hati yang langsung berbunga-bunga, ada yang senyum sendiri, lega rasanya, ada yang sampai berkaca-kaca karena tambahan ini mungkin bisa buat beli obat yang rutin, atau bisa buat memperbaiki atap bocor,
Ada yang langsung sibuk hitung-hitungan, kira-kira dapat berapa ya tambahannya buat kebutuhan rumah. Ada juga yang mungkin lebih berhati-hati, cuma berbisik dalam hati, semoga benar-benar cair. Semoga ini bukan wacana doang ya, semoga negara benar-benar ingat sama kami. Karena buat pensiunan Bapak Ibu, rapel itu bukan sekadar angka di rekening, jangan pernah berpikir itu cuma soal uang. Rapel itu, ia adalah simbol penghargaan, simbol pengakuan, simbol bahwa puluhan tahun pengabdian itu tidak dilupakan begitu saja, simbol bahwa negara masih hadir, simbol bahwa hak yang sempat tertunda karena proses administrasi atau apapun, pada akhirnya akan dibayar penuh. Ia adalah tamparan bagi mereka yang bilang pensiunan itu beban negara. Ia adalah jawaban bahwa pengabdian itu berharga, tapi Bapak Ibu bulan demi bulan berlalu, kabar datang dan pergi, ekspektasi naik turun. Sebagian dari Bapak Ibu mungkin masih menerima nominal yang lama. Mulai muncul pertanyaan-pertanyaan kecil yang menggerogoti ketenangan. Kapan sih cairnya? Ini benar enggak sih? Jangan-jangan cuma janji politik musim pemilu doang. Jangan-jangan kita lupa lagi sama pemerintah. Saya tahu persis perasaan itu. Di sini saya ajak Bapak dan Ibu tarik napas dulu, ambil napas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Hati-hati, jangan biarkan kekosongan informasi diisi oleh spekulasi liar. Jangan biarkan ketidakpastian diisi oleh gosip tetangga atau pesan berantai yang sumbernya enggak jelas. Berdasarkan informasi yang saya himpun dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, berdasarkan regulasi yang beredar, begini faktanya. Kebijakan kenaikan gaji dan rapel untuk pensiunan itu punya dasar hukum yang sah. Ini bukan isapan jempol, bukan hoax, bukan janji kosong. Dana untuk itu sudah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Proses penyalurannya akan dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi negara seperti PT Taspen, Persero untuk pensiunan ASN sipil dan PT Asabri, Persero untuk pensiunan TNI dan Polri, serta nantinya terintegrasi dengan Kementerian Keuangan. Artinya apa? Artinya ini bukan isu kosong. Ini bukan sekadar wacana yang menguap begitu saja, tidak ada pembatalan sepihak, tidak ada penghapusan anggaran secara diam-diam karena alasan efisiensi atau apapun, tidak ada permainan dana di belakang layar seperti yang sering disebar oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang ingin mencari keuntungan dari situasi. Semua berjalan di koridor hukum yang sudah ditetapkan. Lalu pertanyaan besarnya, kenapa belum semua pensiunan menerima secara bersamaan? Kenapa ada yang sudah dapat info, ada yang belum? Kenapa prosesnya lama? Jawabannya Bapak Ibu bukan karena negara tidak peduli, bukan karena kas negara kosong, bukan karena pilih kasih, atau hanya yang dekat dengan penguasa saja yang dapat. Sama sekali bukan, ini soal teknis, ini soal skala. Coba Bapak Ibu bayangkan. Pencairan dana nasional yang melibatkan bukan hanya ratusan, bukan ribuan, tapi jutaan orang penerima dari seluruh penjuru Indonesia, mulai dari pensiunan dosen di Yogyakarta, mantan guru SD di kampung, purnawirawan TNI di Papua, hingga janda pahlawan di Sumatera. Jutaan data manusia dengan riwayat yang berbeda-beda. Data sebesar itu tidak mungkin diproses dalam 1 detik yang sama seperti menyalakan lampu. Tidak mungkin. Ada proses teknis yang namanya verifikasi dan validasi data. Ini adalah proses yang sangat krusial. Negara melalui Taspen dan Asabri berkewajiban untuk memastikan bahwa dana negara ini masuk ke rekening orang yang benar-benar berhak. Mereka harus memastikan bahwa Pak Samad di Flores dan Bu Ratna di Banten adalah orang yang sama dengan yang tercatat di database. Mereka harus memastikan rekeningnya masih aktif, namanya cocok, nomor induk kependudukannya, NIK, sinkron dengan data Dukcapil. Tidak boleh salah transfer, tidak boleh ada dana yang masuk ke pihak yang tidak berhak, tidak boleh ada celah hukum di kemudian hari gara-gara kelalaian administrasi yang kecil. Proses verifikasi ini juga mencakup perhitungan ulang. Berapa persisnya kenaikan untuk setiap golongan, berapa rapel yang harus dibayarkan, dihitung mundur sejak kapan aturan ini berlaku efektif, semua dihitung dengan sistem, tapi sistem harus diberi data yang valid. Lebih baik bertahap tapi aman Bapak Ibu, lebih baik sedikit lebih lambat tapi tepat sasaran daripada cepat-cepatan tapi berisiko salah transfer yang ujung-ujungnya malah menyusahkan Bapak dan Ibu sendiri karena harus mengurus pembetulan berbulan-bulan. Ingat satu hal ini, pegang erat-erat. Rapel itu adalah hak Bapak dan Ibu, bukan bansos, bukan bonus, bukan sedekah dari pejabat yang baik hati. Ini adalah hak. Ini adalah selisih kenaikan penghasilan yang secara hukum memang sudah menjadi hak Bapak dan Ibu, terhitung sejak aturan kenaikan itu ditetapkan. Karena itu hak, maka pada prinsipnya tidak boleh ada pemotongan liar,
tidak boleh ada pungutan liar, dan yang paling penting, tidak akan hilang. Lalu, siapa saja yang berhak menerima, ini juga penting untuk dicatat agar tidak ada kecemburuan atau kecemasan yang tidak perlu. Yang berhak menerima adalah, pertama, pensiunan aparatur sipil negara, ASN, atau yang dulu kita kenal dengan PNS. Kedua, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, TNI. Ketiga, pensiunan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Keempat, penerima pensiun lainnya seperti pejabat negara. Kelima, yang sangat penting adalah janda, duda, atau ahli waris yang sah dari para pensiunan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, jika bapak atau ibu adalah ahli waris, hak itu tetap mengalir. Dan kabar baiknya, untuk mendapatkan hak ini, bapak dan ibu tidak perlu mendaftar ulang secara khusus, tidak perlu datang ke kantor dengan mengantre berdesak-desakan, tidak ada biaya administrasi tambahan yang harus dibayar sepeser pun, dana akan masuk secara otomatis ke rekening bapak dan ibu yang sudah terdaftar di sistem Taspen atau Asabri. Sekali lagi saya tekankan, dan ini penting buat antisipasi penipuan. Kalau ada seseorang yang mengaku-ngaku petugas, lalu menghubungi bapak ibu dan minta uang, minta transfer biaya ini itu, dengan janji akan mempercepat pencairan, itu jelas bukan prosedur resmi, itu adalah penipuan. Kalau ada yang minta PIN ATM atau kode OTP, one time password, via telepon atau SMS, itu juga bukan praktik resmi. Lembaga resmi negara tidak pernah, saya ulangi, tidak pernah meminta data-data rahasia seperti PIN, password, atau kode OTP melalui telepon atau pesan singkat. Nah, jika ada yang meminta, segera tutup teleponnya, hapus pesannya, jangan dilayani. Saya juga sering mendengar keluhan Bapak Ibu soal nominal yang berbeda-beda. Ini sering jadi bahan omongan di warung kopi atau grup WhatsApp. Loh, kok saya sama Pak RT sama-sama pensiun tahun 2000, kok dapat rapelnya beda? Kenapa si A dapat sekian, saya kok lebih sedikit? Jawabannya sederhana, tapi sering tidak dipahami. Bapak Ibu, rumus perhitungan pensiun dan rapel itu tidak bisa disamaratakan. Dasar perhitungannya adalah gaji pokok terakhir sebelum pensiun, pangkat atau golongan ruang terakhir, masa kerja total yang diakui, masa kerja golongan, komponen tunjangan yang melekat seperti tunjangan keluarga, istri, suami, anak, tunjangan beras, dan lain-lain. Setiap orang punya riwayat yang berbeda-beda. Masa kerja ada yang 32 tahun, ada yang 37 tahun. Pangkat terakhir ada yang golongan tetrad IC, ada yang golongan IVA. Jumlah anak yang masih menjadi tanggungan juga bisa berbeda. Jadi wajar sekali jika hasil akhir perhitungan rapel itu tidak sama persis antara satu orang dengan orang lainnya. Ini bukan masalah siapa yang lebih disayang atasan, bukan soal siapa yang punya orang dalam. Ini murni soal data, soal riwayat pengabdian masing-masing yang terekam dalam sistem. Banyak juga yang bertanya, kenapa sih harus ribet verifikasi lagi? Kan data kita sudah lama ada di Taspen. Kenapa harus otentikasi wajah atau data lagi? Begini Bapak Ibu, otentikasi berkala ini tujuannya mulia. Ini untuk melindungi hak Bapak dan Ibu sendiri. Otentikasi itu untuk memastikan bahwa penerima manfaat masih berhak menerima, misalnya masih hidup, belum pindah status, untuk memastikan rekening yang tercatat masih aktif, dan untuk memastikan data kependudukan, alamat, status sesuai dengan catatan kependudukan terbaru. Kalau ada ketidaksesuaian, misalnya nama di Taspen beda ejaan dengan nama di KTP atau NIK tidak sinkron, maka sistem secara otomatis akan menahan, blok, sementara dana tersebut. Ditahan Bapak Ibu. Saya garis bawahi kata ditahan. Ditahan bukan berarti dibatalkan. Dana itu tidak hilang, dana itu aman di kas negara, menunggu data Bapak dan Ibu dilengkapi dan disinkronkan. Jadi jangan panik kalau tiba-tiba ada masalah. Disinilah peran anak, cucu, atau keluarga terdekat sangat penting. Bantu Bapak dan Ibu untuk memverifikasi data secara benar, bantu urus administrasinya dengan sabar, manfaatkan teknologi, tapi jangan sampai justru dimanfaatkan oleh orang lain, jangan sampai anak cucu malah memanfaatkan situasi untuk meminta bagian yang tidak semestinya. Ingat, ini dana untuk hari tua Bapak Ibu. Sekarang saya mau bicara tegas Bapak Ibu. Setiap kali ada kabar tentang pencairan dana pensiun, dana bansos, atau rapel seperti ini, pasti akan ada penipuan yang ikut nimbrung. Modusnya makin hari makin canggih, makin sulit dibedakan. Ada yang mengirim pesan menggunakan logo resmi Taspen atau Kementerian Keuangan, sehingga kelihatannya sangat meyakinkan.
Ada yang berbicara dengan gaya bahasa formal sekali, seperti pejabat betulan. Bahkan, penipu sekarang bisa tahu nama lengkap Bapak Ibu dan nomor pensiun, entah dari mana mereka mendapatkan data itu. Tapi, Bapak Ibu pegang satu prinsip sederhana ini kuat-kuat, ini bisa menjadi tameng dari segala macam penipuan. Lembaga resmi, baik itu Taspen, Asabri, bank pemerintah atau kementerian, tidak pernah meminta PIN ATM, tidak pernah meminta kode OTP, one time password yang dikirim ke HP Bapak Ibu, dan tidak pernah meminta transfer biaya apapun dengan alasan apapun. Kalau ada yang meminta hal-hal itu, hentikan komunikasi. Jangan panik, jangan terpancing emosi. Kalau ragu, cara terbaik adalah datang langsung ke kantor cabang Taspen atau Asabri terdekat. Tanya langsung ke petugas resmi. Jangan bertanya ke orang yang mengaku-ngaku petugas lewat telepon. Sekarang, mari kita bahas alurnya secara lebih gamblang, biar Bapak dan Ibu makin paham bagaimana proses di balik layar itu bekerja. Pertama, kebijakan ditetapkan. Pemerintah, dalam hal ini Presiden, menandatangani peraturan pemerintah PP atau peraturan Presiden Perpres tentang kenaikan gaji pokok PNS, Pokok TNI, Polri, dan pensiunan. Regulasi ini adalah payung hukum tertinggi untuk eksekusi. Kedua, regulasi turunan disiapkan. Setelah PP Perpres terbit, Kementerian Teknis seperti Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan, dan Kementerian PANRB menyusun aturan teknis pelaksanaannya. Ketiga, sistem perhitungan disesuaikan. Disinilah peran Taspen dan Asabri. Mereka menerima data dan regulasi baru, lalu mulai menyesuaikan sistem pembayaran mereka. Mereka menarik data dari basis data pusat. Data apa saja? Riwayat pangkat terakhir Bapak Ibu, masa kerja, status keluarga, istri, suami, anak yang masih menjadi tanggungan, nomor rekening bank yang terdaftar, dan data-data krusial lainnya. Jumlah datanya, Bapak Ibu bayangkan bisa mencapai jutaan baris data. Satu baris data itu mewakili satu manusia, satu kepala keluarga, satu riwayat hidup. Data sebesar ini harus diproses, harus disinkronkan satu persatu. Kalau ada satu data yang bermasalah, misalnya rekening Bapak Ibu sudah tidak aktif karena sudah lama tidak dipakai, atau status ahli waris belum diupdate karena pensiunannya sudah tiada, atau ada perbedaan ejaan nama antara database Taspen dan database bank, semua itu harus dibereskan dulu oleh sistem. Proses pemberesan ini memakan waktu, karena satu kesalahan transfer, misalnya salah kirim ke rekening orang lain, akan sangat ribet dan panjang penyelesaiannya. Bisa melibatkan proses hukum. Makanya kehati-hatian adalah nomor satu. Keempat, verifikasi dan validasi. Data yang sudah ditarik kemudian diverifikasi dan divalidasi. Inilah yang kadang menyebabkan perbedaan waktu pencairan antara satu daerah dengan daerah lain. Mungkin data Bapak di Jakarta bersih, rekening aktif, langsung cair. Data Ibu di kampung mungkin perlu klarifikasi kecil, jadi ditahan dulu. Sekali lagi ditahan bukan dihapus, data Ibu masuk antrean prioritas berikutnya. Kelima, pencairan. Setelah semua data dinyatakan valid dan anggaran siap, barulah perintah pencairan dikeluarkan. Dana ditransfer dari kas negara ke rekening masing-masing pensiunan melalui bank-bank mitra. Ngomong-ngomong soal potongan Bapak Ibu, secara prinsip rapel itu adalah hak penuh Bapak Ibu, tapi ada kondisi tertentu di mana potongan bisa saja terjadi dan ini adalah potongan yang sah secara hukum. Pertama, potongan pajak penghasilan PPH pasal 21. Sesuai Undang-Undang Perpajakan, penghasilan sekelas rapel yang diterima sekaligus mungkin masuk dalam objek pajak. Besarannya dihitung sesuai dengan penghasilan setahun. Ini bukan potongan liar, ini kewajiban sebagai warga negara. Kedua, potongan untuk kredit atau utang. Misalnya Bapak Ibu sebelumnya memiliki pinjaman kredit di bank yang pembayarannya dipotong langsung dari pensiun, credit arrangement. Nah, jika ada rapel, mungkin saja sebagian akan dipotong untuk melunasi atau mengangsur kredit tersebut sesuai perjanjian awal. Itu juga bukan potongan liar. Jika ada potongan yang terasa janggal, jangan langsung emosi. Jangan langsung menuduh macam-macam. Minta rincian resmi dari Taspen, Asabri atau bank, minta print out rincian potongan. Mereka wajib memberikan penjelasan. Jangan nebak-nebak sendiri karena itu hanya akan memicu stres. Lalu, bagaimana jika berminggu-minggu teman-teman lain sudah dapat, tapi Bapak Ibu belum juga masuk? Tenang, jangan panik. Ini checklist yang bisa Bapak Ibu lakukan. Pertama, cek dulu rekeningnya, pastikan rekening masih aktif. Kadang rekening yang lama, jika jarang transaksi, bisa masuk kategori dorman atau pasif. Coba lakukan transaksi kecil, misalnya tarik tunai 100.000 atau transfer ke rekening lain untuk memastikan rekening hidup. Ingat Bapak Ibu,
Hak pensiun itu adalah untuk menopang kehidupan Bapak Ibu di masa tua. Itu adalah dana darurat untuk kesehatan Bapak Ibu. Itu adalah jaminan agar Bapak Ibu bisa hidup layak tanpa tergantung pada orang lain. Jika Bapak Ibu ingin membantu anak cucu, itu adalah niat mulia, silakan saja. Tapi harus